bea cukai yang bagi bekas itu apa udah akan ditetapkan yang akan di blacklist untuk supaya nggak bisa impor lagi selamanya. Terus kedua yang soal rutenya Mas Menteri, kan disebut kemarin lewat Malaysia dan Singapura. Pertanyaannya apakah Singapura itu transit country atau emang sumber juga Singapura dan juga Malaysia. Mungkin ketiga terakhir soal aturan yang akan dibuat untuk pengetatan atau untuk sanksi yang lebih ketatnya, kurang lebih draftnya kalau boleh diceritain poin-poinnya kurang apa aja gitu. Terima kasih Mas Menteri. Singapura kenapa sampai kalau misalnya ke peraturan? Menurut Anda Singapura sumber ya? Justru pengen tahu tuh. Straight time. Kenapa Singapura pengen tahu? Karena di berita-berita udah keluar kan Singapura, jadi hal-hal yang terkait itu kita tertarik. Kalau sumber, kalau Singapura mungkin mungkin tempatnya sedikit kan, sumber pemakaian bekasnya sedikit dari Singapura. Kita lihat sih sebagian besar ya yang bekas itu banyak juga yang baru yang nggak dijual ke pasar atau nggak laku, jadi masuk di dalam. Kalau yang bekas mereka makanya saya lihat tuh waktu di sekarang saya lihat seperti apa sih. Sebagian besar masih bagus, barang baru. Jadi nggak bekas banget. Yang bekas kumuh yang palingnya waktu itu saya nggak lihat. Jadi kalau dari Singapura sepertinya enggak, Malaysia juga enggak. Kemungkinan besar Cina dan negara maju, tapi kemungkinan besar kalau yang bekas baru itu dari Cina saya juga. Dan kalau iklan juga banyak tuh, silakan belanja ke Cina, ada ini di press gitu. Ada loh, jadi saya lihat di YouTube seperti itu. Kalau berapa orang di blacklist sampai sekarang belum ada ya Pak Ijan belum ya. Nah ini emang kita agak lambat. Udah ada belum yang blacklist orangnya? Dan boleh impor lagi? Belum kan? Belum. Nah, belum. Kenapa belum? Sedang baru akan. Nah, sedang baru akan berarti 10 tahun lagi. Enggak. Segera. Minggu depan ya dilihat ya itu ya. Baik Pak. Terus yang tantang yang di TV yang mendukung itu mulai datangin ya. Ya. Bea cukai datang sana ke orangnya ya kapok ya. Karena itu jelas barang ilegal. Kalau ilegal kan sudah jelas melanggar hukum. Kok berani ngomong di TV? Seolah-olah kejahatan sekarang boleh di sini dilakukan. Itu nggak bisa. Jadi yang di YouTube, yang di TV itu hati-hati, silakan kirim orang. Karena Anda diklaim Anda berjahat, saya diem. Kira-kira gitu. Yang ketiga ini peraturannya sedang kami desain. Tapi gini, peraturan apa lagi yang Anda mau? Kan udah nggak boleh masuk. Anda maunya apa? Yang Anda expect peraturan apa lagi? mungkin ini sih pengetatan mungkin di pelabuhan tikus itu gimana tuh? Kan biasa. Ini saya juga diberitakan jadinya lewat pelabuhan tikus. Tapi kalau pelabuhan tikus kan sedikit kapasitasnya, kapalnya juga kecil. Berapa sih? Pasti nggak bisa pakai ini kan apa? Kontainer kan? Bukan tempat saya juga bukan di pelabuhan tikus masuknya, malah di pelabuhan besar karena bisa masuk pelabuhan besar di situ. Kalau tikus saya hitung berapa sih ya nggak banyak lah. Terus repot lagi itu pelabuhannya, namanya berapa lagi? Mahal banget, pasti mahal banget. Apalagi kalau pelabuhan tikus di mana di Sumatera, pantai timur Sumatera. Saya sudah kemasukan itu pantai timur Sumatera. Dulunya masuknya susah, ngambilnya juga susah, tampaknya susah, nggak mungkin harganya murah. Jadi dugaan saya emang di pelabuhan besar. Hanya saja mereka main-main. Kalau saya datang mereka kabur itu belakang ini. Kenapa saya terbaik kemarin? Karena rupanya setelah saya bilang kita akan perketat pengawasan, banyak kontainer yang sudah turun, tapi tidak segera melaporkan PIB-nya, PIB, pemberitahuan impor barang supaya nggak dibuka. Karena saya bilang pokoknya kalau 2 minggu nggak PIB, kita bongkar orang yang datang ke situ. Karena pas datang ke sana rame, kasih barang yang salah itu. Tapi artinya mereka cukup canggih. Tapi ya itu, mereka mau ngawasi juga gerakan kita. Tapi saya akan install orang-orang saya di lapangan sehingga
Ya kalau mereka kelamaan seperti itu, yang jelas mereka nggak akan bisa diam lagi tuh. Biar rugi kita bongkar. Tapi kalau mereka, jadi kan dulu katanya suka diekspor kan? Iya, ekspor. Kalau lama diekspor, takut diekspor. Sekarang nggak bisa, saya bongkar, tangkap orangnya kalau itu hukum. Gitu kira-kira. Jadi aturan yang baru nggak ada, kita hanya implement lebih ketat di lapangan. Kalau oknum bea cukai yang selama ini diduga terlibat untuk biarin masuk itu, apa ada tindakan juga oknum bea cukai yang di lapangan? Nanti begitu tangkap tangan akan ditindak terus. Karena kita masih investigasi kan, makanya izin saya kamu sih izin tapi izin. Saya izin Pak. Izin, kalau departemennya izin. Izin, ya. Oh, izin saya akan deploy orangnya di lapangan. Kira-kira kita tahu sih apa-apanya siapa sih, si ini sih ada termasuk di bea cukainya. Ya, kan mereka tiarap dulu sampai 10 tahun ke depan. Nanti kalau udah jalan boleh jalan lah. Kalau saya udah nggak di sini lagi gitu kira-kira 5 tahun lah, bukan 5 tahun. Jadi kita tahu nama-namanya, tinggal tunggu waktu untuk itu. Jadi saya tanya balik, Singapura mau impor ekspor berapa ke sini? Kalau bisa ya, nggak usah Pak. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya saya berikan dari divisi